Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Ki Jabar Wisnu. Semoga para subscriber dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang kurikulum ataupun materi pendalaman agama Islam agar supaya para generasi muda khususnya mengetahui apa sih sebenarnya isi daripada agama Islam itu sendiri. Jadi jangan hanya sampai taunya hanya sebatas di syariat saja atau hanya sebatas kulit saja, tapi harus nyampe kepada isinya supaya tidak gagal paham. Tonton videonya, jangan lompat-lompat. Mohon subscribe dan like ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Saudaraku semuanya yang dirahmati Allah dimanapun berada, semoga bagi yang sedang sakit segera lekas sembuh, yang sedang melamar kerja semoga mendapatkan pekerjaan yang baik sesuai yang diinginkan, dan yang sedang banyak masalah semoga Allah mudahkan segala urusan-urusannya. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan ini ya, sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada para cendekiawan muslim, kepada guru-guru mursyid. Izinkan saya untuk mengurai tentang hakikat. Khususnya ini diperuntukkan buat para generasi muda agar memahami betul apa makna daripada Islam itu sendiri. Jadi jangan sampai gagal paham, simak baik-baik. Silakan yang suka ngopi, buatkan kopinya, silakan sambil santai menyimaknya agar tidak gagal paham. Islam itu yang artinya adalah selamat. Selamat daripada dunia dan akhirat. Jadi omong kosong kalau orang ngomong aku Islam tapi hobinya merusak, itu bukan akhlak Islam. Itu hanya mengatasnamakan agama saja. Ujung-ujungnya dia punya tujuan, entah tujuannya ke harta benda, entah ke politik, entah ke apalah. Itu saya paling tidak suka orang yang mengotori agama seperti itu. Karena di Islam itu sendiri, Islam adalah warahmatan lil alamin, bukan untuk merusak alam. Jadi pelajari Islam secara menyeluruh. Jangan hanya syariatnya saja, pelajari semuanya. Syariat, tarekat, hakikat hingga bermarifat. Makanya pada kesempatan ini saya mohon izin kepada para guru, kepada para sesepuh untuk mengurai tentang apa isi daripada Islam itu sendiri supaya dipahami oleh generasi muda. Jangan sampai salah paham. Jadi jangan sampai ngertinya hanya sebatas di syariat saja. Ya, harus mengerti betul sampai isi-isinya. Nah, Islam di syariat saja mungkin kalau kita pelajari itu memang tidak ada batasnya, sampai tutup usia pun kita belum tamat untuk mempelajari syariat. Ya, tetapi di sini kita dituntut untuk mempelajari secara menyeluruh dari syariat, tarekat, hakikat hingga bermarifat. Karena sabda Nabi bahwa kita disuruh belajar itu hingga jauh ke negeri Cina. Artinya kita harus berusaha keras sejauh mungkin mencari ilmu, jangan berkutat hanya di kampung sendiri saja. Cari ke kampung-kampung orang, kemana saja, mencari guru yang betul-betul mursyid, yang betul-betul bisa mengantarkan kita kepada puncak tujuan. Menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhum, belajarlah dari ayunan sampai ke liang lahat. Belajar itu hukumnya wajib dan dosa bila ditinggalkan. Jadi jangan hanya mempelajari ilmu duniawi saja,
tapi pelajari ilmu akhirat. Insya Allah kalau kita mempelajari ilmu akhirat, ilmu dunia pun akan ke bawah. Kita akan mati, semua manusia akan mati, semua manusia akan masuk ke alam barzah, akan masuk ke alam akhirat. Kenapa ilmunya tidak kita kejar? Kenapa kita tidak mengumpulkan bekal untuk di akhirat nanti? Kenapa dunia yang akan ditinggalkan justru malah kita timbun-timbun? Segudang segunung harta kita akan ditinggalkan, tidak akan berarti apa-apa, karena kita mati tidak akan membawa apa-apa kecuali amal soleh. Nah, itu menurut para guru-guru kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan kita suruh belajar sejauh mungkin, jangan berkutat hanya di kampung sendiri saja, jadi harus ke jauh ke negeri orang. Silahkan pelajari Islam kemana saja, mau ke Kairo, ke Mesir, kemana saja pelajari supaya kita lebih mengerti. Dan di setiap daerah pasti adalah orang-orang yang pintarnya, cuma terkadang memang tersembunyi. Jadi kebanyakan para arif billah, orang-orang zuhud, ya orang-orang suluk, ya orang-orang sufi, kebanyakan itu menutup diri, mereka bersembunyi di tempat yang terang. Nah, jadi di sini kita harus mempelajari Islam secara sungguh-sungguh supaya kita mengerti betul apa Islam itu sendiri, karena Islam adalah selamat. Jadi tidak mungkinlah Islam itu menyuruh orang untuk mengacak-ngacak alam, merusak dan lain sebagainya. Jihad katanya, jihad yang sesungguhnya ada di dalam diri. Orang yang mampu menundukkan hawa nafsu yang ada dalam dirinya, maka matinya pun mati syahid, surga bagiannya. Ya, itu harus dipahami betul, karena sekarang bukan zaman Rasulullah. Kalau zaman Rasulullah kita ikut jihad, ikut perang langsung, main fisik. Tapi zaman sekarang kita mainnya batin, jadi kita mengendalikan nafsu. Nah, itu nanti akan dikupas di video-video berikutnya yang membahas tentang nafsu-nafsu yang ada dalam diri. Pada kesempatan ini kita fokus kepada intinya ilmu Islam. Ya, di awal sudah diterangkan bahwa Islam ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada marifat. Mari kita belajar secara bersama-sama. Ya, di setiap tempat, di setiap daerah pasti banyak guru. Ayo kita pelajari, jangan duduk diam, jangan hanya ibadah-ibadah ritual saja yang dilakukan. Ya, kita harus mempelajari spiritualnya juga. Karena Islam tidak hanya sebatas syahadat, sholat, zakat, puasa, pergi haji, tidak hanya sebatas itu baru kulitnya saja, belum keisi. Ya, jadi nanti harus kita belajar ke guru-guru mursyid, belajar tarekotnya dan sebagainya. Nah, di sini barangkali uraian-uraian saya itu bertentangan dengan para penonton yang lainnya, ya mohon maaf, kita harus memaklumi. Saya di sini tidak mencari perdebatan, tidak mencari pembenaran, dan saya juga tidak memaksa orang untuk percaya, tidak. Jadi orang mau percaya, mau tidak, mau mendengarkan, mau tidak, mau nonton, mau tidak video saya, silahkan, itu hak masing-masing. Kenapa? Ya karena kita di sini ada 73 aliran. Otomatis dari setiap pembahasan pun akan berbeda-beda pendapat. Ya, kita tidak mencari perbedaan, tapi kita cari persamaannya. Karena apapun tarekotnya, apapun alirannya, tetap bermuaranya kepada kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Insanu siri wa an nasiruhu. Yaitu nanti kupas di lain waktu lagi lah. Di sini saya ingin menyampaikan, ingin mengajak kepada generasi muda untuk menekuni ilmu Islam secara menyeluruh hingga ke isi, hingga ke bijinya atau ke bibitnya. Syariat itu mempelajari tentang hukum, tentang hukum-hukum Islam. Di situ dipelajari tentang fikih, tentang cara membaca Al-Quran, tajwid. Di situ dipelajari tentang kitab kuning, sapinah, dan lain sebagainya. Dan itu pun kita tidak bisa dengan waktu singkat menguasai. Jadi tetap kita harus pelajari syariat yang kuat supaya ke atasnya kita lebih baik. Nah, itu pekerjaannya raga, pekerjaannya badan di syariat. Naik lagi ke tingkat tarekot.
Tarekot itu artinya perjalanan. Itu perjalanan ruh dari mulai alam ruh masuk ke alam kandungan, kemudian keluar di alam dunia, kemudian masuk lagi ke alam barzah, lalu ke alam akhirat. Alam yang kelima yaitu alam kelanggengan, alam kekal abadi. Nah, di situ dipelajari tentang penjabaran hakul Muhammad, hakikat Muhammad itu seperti apa. Di situ dikupas semua. Ya, setiap aliran tarekot itu pasti berbeda-beda cara penyampaiannya ataupun cara pendadarannya, tetapi tetap sama semuanya, endingnya sama. Nah, di situ diperbanyak adalah zikir, diperbanyak wirid, karena itu pekerjaannya batin. Jadi mulai di tarekot itu kita mulai meninjak kepada ranah batin. Kalau syariat itu ranahnya zohir, lahiriah, ibadah lahiriah. Nah, kalau di tarekot itu ibadahnya batiniah. Lalu karena rutinitas sering zikir, sering wirid, sering berkhalwat, itu akan nampak sebuah hakikat. Jadi dengan sendirinya akan naik kepada tingkatan ilmu hakikat, yaitu ilmu yang ketiga, level ketiga itu di hakikat. Nah, contoh ilmu hakikat itu seperti di video-video saya sebelumnya mengupas tentang bab wudu. Bab wudu itu saya kupas dengan ilmu hakikat, tidak dengan syariat. Jadi nanti ke depan insya Allah akan saya buatkan juga video-videonya tentang kupasan-kupasan secara hakikatnya. Nah, lalu setelah kita menguasai 3 materi dari syariat, tarekat, hakikat, maka kita akan naik dengan sendirinya kepada marifat. Jadi kalau marifat tidak ada sekolahannya, tidak ada pelajaran khususnya, itu buah dari perjalanan kita sering zikir, sering berkhalwat, sering hening, sering mengheningkan cipta atau sering meditasi, sering merenung. Kalau umumnya disebutnya semedi ya. Itu baru kita akan masuk ke tingkatan marifat. Rasulullah bersabda, awal dini marifatullah. Jadi awal mula kita mempelajari agama itu kita harus mengenal Allah. Allah yang kita sembah, ya Rabb, yang kita junjung, yang kita puja, yang kita puji. Bagaimana kita memuja atau memuji kepada sesuatu kalau kita tidak mengenal sesuatu? Jadi kita harus mengenal Allah terlebih dahulu. Namun sebelum menincak kepada bab marifatullah atau bab mengenal Allah, di situ kita dituntut untuk mengenal diri sendiri dulu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi barang siapa orangnya yang mengenal dirinya pasti akan mengenal Allah yang disembahnya. Nah, makanya proses pengenalan diri itu penting supaya kita sadar. Kita tanya sama diri kita sendiri, siapa saya ini? Apakah saya ini benar manusia? Apa bukan? Siapa tahu kita ini pohon, mungkin kita ini hewan, mungkin kita ini burung atau alam atau apa atau batu. Kita sadari dulu diri kita ini siapa, kita benar manusia bukan, introspeksi diri, evaluasi diri. Oh iya, saya ini manusia. Nah, kalau kita udah sadar bahwa kita manusia, berarti harus bagaimana? Kita harus menjadi manusia yang benar. Manusia yang benar yang seperti apa? Yang benar yang mengikuti aturan hukum-hukum Allah, hukum-hukum fikih. Sudah jelas. Jadi kalau kita merasa diri itu manusia, jangan ikuti perilaku-perilaku hewan. Itu namanya siluman. Jadi wujud kita saja disebutnya manusia, tapi perilaku kita ibarat ular, anjing, babi, monyet dan lain sebagainya. Itulah siluman namanya. Jadi jangan sampai wujudnya saja tampak manusia tapi kelakuannya hewan. Mau kita disebut hewan? Nggak mau. Ya makanya kita harus mengikuti hukum manusia yang disebut insan kamil. Insan kamil itu apa? Yaitu manusia yang sempurna. Artinya berperilaku perilaku manusia, bukan berperilaku hewan. Yaitu insan kamil. Caranya bagaimana kita supaya menjadi manusia yang sempurna? Ada contoh manusia. Untuk manusia itu siapa? Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah contohnya sebagai manusia yang sudah makom insan kamil.
ya kita minimum tidak 100% pun ya 1% lah kita ikuti caranya Rasulullah. Contohnya Rasulullah mengambil sikap hidup dalam keadaan fakir, padahal malaikat Jibril sudah menawarkan harta benda, gunung juga sudah menawarkan diri untuk menjadi emas, tetapi Rasulullah tidak menghendaki tentang harta kekayaan. Kenapa? Karena Rasulullah tahu hakikatnya harta itu apa. Tetapi kita yang ngaku-ngaku umatnya justru malah nimbun-nimbun harta yang akan ditinggalkan. Kadang aneh, ironis. Konon katanya ngaku sebagai umat Nabi Muhammad, tapi kok lampah kelakuannya tidak mengikuti cara Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengambil sikap hidup yang sederhana. Kok yang ngaku umatnya hidupnya berfoya-foya, serba glamor dan lain sebagainya. Tiap harinya bukan mengumpulkan pahala, malah banyak kumpulin mudarat, mengumpulin maksiat, mengumpulin harta dan lain sebagainya. Jadi situlah letak rahasia kenapa Rasulullah mengambil sikap hidup fakir, sikap hidup yang sederhana. Karena kefakiranlah yang akan membentengi, memagari diri kita dari perbuatan maksiat. Coba orang yang banyak harta, paling mudah untuk berbuat maksiatnya. Contohnya, wah ini malam minggu saya pengen ke diskotik, umpamanya dugem. Gampang kalau orang kaya, tinggal berangkat saja bawa mobil, jas, parkir, masuk, bayar berapapun karena banyak duit. Cewek pilih yang mana yang cantik-cantik, dibayar berapapun. Masuk, check in ke kamar hotel, selesai urusan. Tapi coba kalau orang susah, apa bisa untuk bertindak seperti itu? Tidak akan bisa. Keinginannya ada pasti. Namanya manusia punya keinginan sama. Tapi karena tidak ada kemampuan, tidak ada pulus, tidak bisa terwujud keinginannya. Boro-boro buat beli bir, buat beli mansion, podga, topi miring, Raja Wali, harganya mahal sekarang. Buat beli beras sekilo aja susah. Makanya kalau jadi orang susah itu alhamdulillah tercegah dari segala kemaksiatan. Disitulah rahasia Rasulullah kenapa mengambil sikap hidup fakir, karena akan mencegah dari perbuatan maksiat ya. Itu ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu perjalanan. Tarik itu perjalanan, jadi kita harus sering merenung, berikro. Ya, apa sih yang Rasulullah lakukan di Gua Hiro? Rasulullah itu umi, tidak bisa baca tulis. Itu merenung. Ikro di sini membaca, Rasulullah tidak bisa membaca. Tapi arti membacanya di sini adalah merenung. Terjemahan dari ikro itu sendiri merenung. Di tingkat hakikat, di tingkat syariat ya ikro artinya membaca, tapi di tingkat hakikat itu disebutnya merenung, menganalisis, menganalisa, mentelaah, menelusuri dengan perenungan jiwa. Kenapa ini begini, kenapa begitu, nanti akan ada jawabannya. Insya Allah kalau kita sudah menekuni ilmu hakikat, kita bisa dialog batin dengan. Jangan lupa like dan subscribe. Bagaimana cara membedakan ataupun memilah-milah antara ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat dan marifat? Perumpamaannya begini, telur itu ada sisi kulit, nah itulah syariatnya. Kulit luar tuh yang keras, itu syariatnya, umpama. Lalu setelah dikupas itu ada putih telurnya, itu yang disebut tarekot. Lalu setelah dibelah dalamnya ada kuningnya ya, kuningnya itu disebut hakikat. Setelah kita makan, maka badan kita mendapatkan asupan gizi ya, kalori, karbohidrat, vitamin dari telur itu. Nah itulah vitamin-vitamin gizi-gizi tersebutlah yang disebut marifat. Nah, makanya kalau orang ngaku marifat tapi nggak sholat, nggak ikutin syariat, itu omong kosong. Kenapa? Utuhnya sebuah isi itu karena ada bungkus, ada cangkang. Kalau nggak ada cangkang ya coba aja telur nggak ada cangkangnya ya kerubutin semut, artinya akan rusak. Kita beli pisang ke pasar, pasti yang dipilih kulit yang bagus-bagus dulu, kulit yang
udah terkupas kan nggak mau dibeli, yang busuk dikit kulitnya kesobek dikit nggak mau, padahal yang akan dimakan tuh isi bukan kulit. Nyampe di rumah pisang dikupas, kulitnya itu dibuang, isinya yang dimakan. Tapi kadang orang kan rewel, lihat kulit cacat dikit nggak mau, padahal yang dimakan itu isinya. Nah, kulit itulah syariatnya, dagingnya itu berarti tarekotnya, rasa manis asamnya si pisang itulah hakikat. Kemudian vitaminnya yang kita dapat dari si pisang itulah yang disebut marifat. Nah, makanya bagaimana kita tauhid kita mengenal Allah kalau kita tidak mempelajari dari syariatnya, tidak mempelajari tarekotnya, tidak menguasai hakikatnya, omong kosong kita langsung ujung-ujung nyampe di marifat. Nah, memang ada sebagian orang yang belajar dari atas ke bawah, maksudnya dari marifat dulu, lalu mempelajari hakikat, kemudian mempelajari tarekot, lalu mempelajari syariat. Ada juga dari syariat dulu naik ke tarekot, naik lagi ke hakikat hingga bermarifat. Yaitu sih terserah yang mana saja, mau pakai cara atas ke bawah, dari bawah ke atas silahkan. Yang penting saya mengajak kepada saudara-saudara semuanya, ayo kita belajar bareng-bareng supaya kita betul-betul menguasai agama Islam itu secara menyeluruh. Jadi jangan sampai sepotong-sepotong, apalagi hanya belajar kulitnya saja. Ya, kita harus nyampe ke isi agar supaya apa? Supaya kita selamat dunia dan akhirat. Ya, supaya iman kita itu bertambah. Iman itu apa? Iman itu yakin, iman itu percaya. Bagaimana kita yakin dan percaya kalau kita tidak mengetahui sesuatu yang diyakininya? Berarti omong kosong, yakinnya yakin-yakinan, yakin bohongan. Ya, kita jangan sampai beragamanya karena agama-agamaan aja. Jangan agama-agamaan, jangan bohong-bohongan. Ya, jadi kita harus betul-betul menguasai secara seluruhnya. Ya, di sini ya saya mohon maaf, saya bukan kiai, bukan ustadz, bukan santri, karena saya mondok pun nggak pernah, pesantren pun nggak pernah. Ya, tetapi saya hanya dapat sedikit lah ilmu dari banyak guru, ya walaupun hanya setetes demi setetes. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya sendiri, juga untuk siapapun yang menonton video ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dari saya, karena saya juga manusia biasa yang fakir ilmu, yang bodoh, yang tidak mengerti apa-apa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.